Bertemu lagi ya, kita hari ini dalam mata kuliah Hukum Keluarga di Asia Tenggara. Jadi ini perkuliahan kelima, begitu ya. Kuliahan kelima, saya akan menyampaikan ini sebetulnya lebih terkait dengan latar belakang ya. Latar belakang, jadi bagaimana pentingnya kita belajar hukum keluarga di Asia Tenggara gitu ya. Jadi Anda mungkin sekarang semester 7. Jadi sebelum semester 7 Anda di semester 5 Anda sudah belajar hukum perkawinan ya, hukum perkawinan 1, hukum perkawinan 2, dan juga ada hukum peradilan agama dan sebagainya ya terkait dengan perkawinan. Karena memang prodi ini adalah prodi hukum keluarga Islam, begitu ya. Jadi memang kita akan lebih banyak belajar terkait dengan perkawinan. Nah, di semester 7 ini kita akan belajar hukum perkawinan di Asia Tenggara. Jadi mata kuliah ini bersifat visioner. Mata kuliah ini bersifat komparatif, artinya perbandingan begitu. Nah, lalu mungkin di benak kalian ada pertanyaan, loh Pak, kenapa mesti kita belajar hukum perkawinan di Asia Tenggara begitu? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa tujuannya begitu? Yang pertama itu. Terus yang kedua juga terkait dengan pengertian ya. Hukum perkawinan di Asia Tenggara itu sama enggak sih batasannya, pengertiannya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu bisa kita jawab ya nanti. Kalau memang tidak bisa, mungkin tidak sempat disampaikan dalam pertemuan ini, nanti di pertemuan yang selanjutnya. Latar belakang hukum keluarga di Asia Tenggara, saya singkat di sini HK ya, hukum keluarga begitu. Adanya kesamaan hukum keluarga di negara-negara Asia Tenggara, terutama yang mayoritas beragama Islam. Ya. Jadi adanya kesamaan hukum keluarga di negara-negara Asia Tenggara, terutama mayoritas beragama Islam. Negara Asia Tenggara itu memang sebetulnya banyak. Ada berapa? Ada 11 ya kurang lebih ya. Ada 11. Indonesia, Malaysia, Brunei, terus mana lagi? Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Timor Leste ya. Ada 11. Nah, dari 11 negara-negara di Asia Tenggara itu memang ada beberapa negara yang memang mayoritas adalah Muslim. Bahkan diklaim dalam sejarah kita, negara-negara ini adalah dulu bagian dari negara Indonesia. Contohnya seperti Malaysia, ya. Terus mana lagi? Thailand, terus juga Brunei, bahkan mungkin sampai Laos ya. Itu diklaim dalam sejarah kita bahwa negara-negara itu adalah bagian dari negara kerajaan Majapahit dulu seperti itu ya. Tetapi apakah memang betul demikian adanya ataupun tidak? Ya itu mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi begitu ya. Tetapi sebagai wujud rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita akui saja bahwa itu adalah benar. Begitu kira-kira ya. Ini nggak ada sinyalnya lagi. Oke. Disiplin ilmu terkait MK, mata kuliah hukum keluarga di Asia Tenggara. Ini ada sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum internasional ya. Ada sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum internasional. Bagaimana ini maksudnya? Begitu ya. Jadi apa ya? Mata kuliah ini sebetulnya ya, karena ini mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah yang bersifat analitis. Karena ini adalah perbandingan, maka bersifat analitis. Analisis itu perlu satu teori. Ibaratkan kita akan membedah, analisis itu seperti kita membedah satu hewan. Maka kita perlu alat untuk bagaimana bisa membuka objek yang akan kita bedah. Nah, alat yang kita gunakan untuk membedah itu ada, atau pisau analisis itu adalah teori.
Kalau kita akan membedah isi perutnya kambing, maka yang akan kita perlukan adalah sebilah pisau, begitu ya. Nah, terkait dengan sekarang dalam ilmu pengetahuan juga, ketika kita akan membedah satu objek penelitian, maka yang digunakan adalah teori. Teori-teori apa saja sebetulnya yang terkait dengan kebutuhan untuk membuka rahasia keilmuan dalam hukum keluarga di Asia Tenggara ini. Yang pertama adalah sejarah hukum. Sejarah hukum itu apakah memang bagian dari sejarah atau memang terpisah dari sejarah, begitu ya. Nah, sejarah hukum itu sebetulnya bagian dari sejarah. Kalau bicara sejarah itu kan di dalamnya bisa jadi ada sejarah kebudayaan, sejarah sejarah bumi ini terbentuk, macam-macam ya. Tetapi ini lebih spesifik, lebih khusus. Ini terkait dengan hukum. Bagaimana contohnya kita akan pelajari nanti sejarah berlakunya hukum keluarga Islam di Malaysia, sejarah berlakunya hukum keluarga di di Filipina. Contohnya kenapa ya? Di Filipina itu lebih cenderung ya, hukum keluarganya itu lebih mendekati pada hukum keluarga Katolik, begitu. Atau juga kalau di Singapura itu hukum keluarganya kok lebih kental dengan dengan budaya liberalisme, begitu. Itu ada sejarahnya. Kenapa di Singapura itu ada disebut dengan Women's Charter gitu ya. Hukum keluarga itu tidak boleh bertentangan dengan Women's Charter. Women's Charter itu apa? Piagam perempuan. Begitu diagungkannya perempuan di Singapura itu sebetulnya. Begitu. Bagaimana di Malaysia hukum Islam itu menjadi agama Islam di Malaysia itu menjadi agama resmi. Kalau kita kan bukan agama resmi, bukan hanya satu-satunya agama resmi kan. Kalau di Indonesia ya, agama resmi di kita itu yang diakui oleh negara ada berapa? Ada 6 bahkan lebih mungkin kalau sekarang karena dengan aliran kepercayaan. Nah, kalau di Malaysia itu Islam yang diakui sebagai agama resmi. Nah, ini tentunya juga ada latar belakang sejarahnya, sehingga apa? Sehingga memang Malaysia itu menganut itu, begitu ya, seperti itu. Teori yang digunakan dalam mata kuliah hukum keluarga di Asia Tenggara ini, yang kedua adalah sosiologi hukum. Ya, sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum itu teori terkait dengan perkembangan masyarakat, tetapi yang ada hubungannya dengan hukum. Jadi kalau perbedaannya di sini ada antropologi. Kalau antropologi itu karakteristik, kalau sosiologi itu perkembangan. Kalau antropologi itu dia mengamati terkait dengan perilaku manusia. Bagaimana ya? Contohnya di Baduy itu bagaimana ya? Mereka itu begitu taat terhadap kepala sukunya, sehingga dalam pertanian contohnya mereka tidak menggunakan pupuk, tetap menggunakan pupuk organik satu itu. Terus yang kedua juga bagaimana mereka bisa mentaati aturan budaya di sana, sehingga bertani itu nanam padi itu cuman satu kali dalam 1 tahun. Ya, nah itu karakteristik. Tapi karakteristik yang ada hubungannya dengan norma hukum. Nah, kalau sosiologi hukum apa? Sosiologi hukum itu adalah perkembangan masyarakat. Contoh, perbuatan cabul, perbuatan kekerasan terhadap orang dewasa. Dulu seenaknya saja begitu kan, orang untuk memperdaya anak-anak OSIS begitu. Kalau sekarang, jangan harap Anda bisa keluar di bawah 5 tahun penjara kan, seperti itu ya. Nah, ini ada perkembangan norma hukum dikaitkan dengan peradaban manusia. Nah, ini sosiologi hukum.
Ya. Selanjutnya juga demografi Muslim di Asia Tenggara. Ya. Negara-negara yang termasuk di wilayah Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam, Filipina dan sebagainya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam adalah masyarakat mayoritas. Seperti Thailand minoritas, begitu ya. Jadi kalau dihitung ya, dari jumlah negara yang ada di Asia Tenggara ini sebetulnya sedikit. Sedikit yang mayoritas Muslim. Mana? Indonesia, Malaysia, Brunei. Udah segitu ya. Thailand juga minoritas. Buddha kan? Terus mana? Filipina Katolik. Terus juga Singapura bingung saya sebetulnya, tapi lebih banyak sih sebenarnya Kristen ya. Kristen kayaknya. Gitu kan? Terus mana? Timor Leste Kristen. Gitu. Tetapi memang Indonesia sama Malaysia ini terbilang memang penduduknya lebih banyak dibandingkan contohnya dengan Timor Leste, jelaslah menang Indonesia kan, begitu. Terus juga dengan Filipina karena memang jumlah luas wilayahnya juga memang lebih luas Indonesia. Ya. Di beberapa negara lainnya seperti Thailand, Filipina, Kamboja. Nah, tapi yang lebih menarik begini, ya, nanti Anda akan mempelajari itu. Yang lebih menariknya begini. Di beberapa negara di Asia Tenggara yang memang mayoritasnya itu adalah non-muslim dan minoritasnya itu adalah muslim, mereka secara serius mengatur hukum keluarga untuk muslim. Itu serius, sangat lengkap begitu. Dari hasil penelitian saya di beberapa negara itu ternyata lebih lengkap. Contoh di Filipina itu sampai betul-betul lengkap ya. Kedudukan hukum anak, hasil bayi tabung, inseminasi dan sebagainya. Terus bagaimana mengadopsi dan sebagainya. Terus juga di Singapura juga sama seperti itu ya. Gitu. Nah, tapi kalau di kita itu terlalu general. Di kita ada hukum terkait yang mengatur terkait dengan keluarga. Kalian tahu apa? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Itu sangat, menurut saya sangat sederhana sekali begitu. Kalau di Indonesia contohnya berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tidak ada hukuman pidana bagi yang melakukan poligami dan tidak adil. Kalau di Malaysia ada. Kalau di Indonesia tidak ada. Nah, itu seperti itu ya. Oke, cukup. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Diki atau siapa yang lain? Silakan. Salman. Ya, silakan. Silakan. Ini kita membahas tentang demografi atau peran hukum keluarga Islam di Asia Tenggara. Nah, jadi bagaimana gitu Pak? Apakah ada satu hukum yang keluar daripada hukum keluarga Islam itu yang relevan untuk semua negara di Asia Tenggara? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebetulnya begini, Mang. Hukum keluarga ya, ada beberapa peraturan hukum, baik itu adalah untuk muslim maupun non muslim, yang itu memang relevan, ya, relevan untuk setiap negara. Contoh terkait dengan perlindungan anak. Yang kedua juga terkait dengan adopsi, begitu. Itu terkait dengan anak, rata-rata itu setiap negara itu memiliki keselarasan yang sama.
Nah, satu itu. Terus yang kedua juga terkait dengan hukum keluarga muslim. Hukum keluarga muslim itu hampir sama. Hampir sama. Cuman mungkin dalam pelaksanaannya yang berbeda. Pelaksanaan yang bersifat administratif. Contohnya saja mungkin kalau di mana di Indonesia ya, di Indonesia orang mendaftarkan nikah ke KUA itu tidak mesti datang orangnya langsung, baik mempelai perempuan maupun mempelai pria itu datang ke KUA baru dicatatkan ya. Kalau di Indonesia kan seperti itu, bisa datang, justru malah petugas P3N-nya atau penghulunya datang di resepsi pernikahan. Begitu. Ada juga yang nggak begitu. Nikahnya adalah nikah siri, baru 1 atau 2 minggu kemudian didaftarkan di KUA. Ada yang begitu. Prakteknya begitu di Indonesia. Nah, tapi kalau di Filipina itu tidak bisa seperti itu. Jadi perkawinan itu harus memang datang dua-duanya, disaksikan oleh penghulu dan langsung dicatatkan di situ. Bahkan kalau di dalam hukum Islam sepertinya contohnya ya, itu kan Anda mungkin yang dari pesantren mengenal ada yang disebut dengan wali mujbir ya. Jadi ada hak ijbar begitu, hak paksa untuk apa ya, hak prerogatif ya, prerogatif untuk menikahkan begitu. Jadi kira-kira kalau Diki, Bapak Diki itu punya, atau siapa di sini yang perempuan? Namanya siapa ini? Ya, Geisa. Nah, orang tua Geisa itu punya calon menantu yang dirasa cukup. Wah, ini udah pas ini calon menantu saya. Tanpa sepengetahuan Geisa, itu dinikahkan. Gitu kan? Saya nikahkan katanya gitu kan, anak saya, Geisanya nggak tahu. Begitu, ya. Itu menurut konsep itu sah. Ya. Wali mujbir, dan itu bukan hanya di Malaysia itu diatur. Di Indonesia sebetulnya tidak diatur ya, tetapi kalau berdasarkan hukum hukum-hukum dalam kitab-kitab klasik itu dibenarkan seperti itu, betul nggak? Ya, tapi mungkin bisa jadi itu ada satu perdebatan ya, begitu kan? Memang hukum begitu, hukum selalu dinamis. Itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan refleksi semuanya dan juga menjadi penyemangat ya kalian untuk bisa terus belajar hukum gitu, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, sehingga pada akhirnya kalian itu betul-betul disiapkan untuk menjadi tenaga profesional hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.